Apalagi kalau cinta itu sudah dikaitkan dengan masalah-masalah keterkaitannya dengan kemesraan dan libido seksual. Udahlah, pada saat ikut bermain yang sering disebut cinta, tapi di dalamnya ada nuansa kemesraan dan libido seksual, dan itu ada sebelum nikah, itu sama sekali bukan wilayahnya. Kemesraan dan libido seksual itu wilayahnya setelah nikah. Jadi jangan menaruh sesuatu yang bukan pada tempatnya, kacau nanti. Ya, tapi itulah tradisi yang melingkupi kita, itulah budaya yang melingkupi kita. Ya, nah, saya didogma dengan tradisi itu. Tapi dogma itu hancur kok kalau kita mempunyai keyakinan yang tentu keyakinan itu harus argumentatif. Lalu di mana itu lemahnya? Oh, bahwa dasar nikah itu cinta. HTFM aja deh. Ya, paling tidak ini untuk anak-anak saya deh, yang kalau kemungkinan ikut mendengarkan acara ini bagian dari wasiat saya. Jangan taruh wilayah kemesraan dan libido seksual sebelum nikah. Itu akan sangat menjebak. Tapi kalau Anda, wahai anak-anakku, bisa menaruh cinta dalam makna kemesraan dan biologis seksualitas itu setelah nikah, itu luar biasa. Memang itulah, disitulah tempatnya. Kemesraan seksual itu tempatnya, itu menjadi suci, itu menjadi sakral, itu menjadi ibadah, itu menjadi nilai spiritual, itu akan bisa memproses kesempurnaan diri kita kalau kita masukkan wilayahnya setelah nikah, bukan sebelum nikah. Kok sampai ke situ ya? Ya karena katanya kan dengan cinta toh. Nah, terus dasar untuk nikah apa? Observasi, penyamaan tujuan, visi, misi, pendataan, dan seterusnya. Tapi observasi, pendataan, macam-macam lain-lain, bagaimana kita menyamakan visi, misi, tujuan. Kalau di sana ikut bermain yang namanya libido seksual dan bermain kemesraan, semua akan menjadi semu, semua akan menjadi tipu menipu. Libidonya lebih menang. Kurang lebih seperti itulah. Ya, kita mau nyari sekretaris saja kacau kalau kemudian kemesraan ikut bermain dalam rangka memilih sekretaris. Ya toh? Kita mau mencari bendahara atau kita mau mencari pegawai. Alat ukurnya apa? Kemudian seksualitas, kemesraan ikut main di situ. Kacau deh. Yang semestinya dia tidak dipilih, akhirnya dipilih. Ya, jadi sebelum memutuskan dia jadi pegawai, dia jadi sekretaris, dia jadi bendahara, apalagi dia jadi istri atau suami. Wah, kalau dalam rangka penilaian ke situ, dalam rangka ta'aruf ke situ, dalam rangka pengenalannya, dalam rangka memilih dari 1000 kita harus pilih 1. Kalau cinta dalam makna seksualitas, ya cinta muda-mudi lah, ikut main di situ, keterjebakannya terlalu banyak. Dan itu menurut saya budaya yang merusak generasi kita, yang sekarang sering disebut dengan budaya pacaran. Ini anak udah gede belum punya pacar, prihatin deh aku. Gimana ya sob? Buat dicarikan anakku itu, carikan pacar toh sob. Aduh, inilah tradisi yang sudah mendogma kita, tapi sangat tidak argumentatif. Coba kita masuk, kita cermati tradisi itu dengan argumentasi, dengan rasional, dengan akademis. Kita akan tahu di mana letak cinta itu bisa berbahaya pada saat kita taruh tidak pada tempatnya. Yeah. Jadi Mas Alek, cinta itu ada baik, ada buruk, ada cinta yang suci, ada cinta yang kotor. Tidak setiap cinta itu suci. Sering kita dikatakan, cinta itu kan karunia dari Tuhan. Ntar dulu, jangan nyangkut-nyangkutkan Tuhan kalau tidak serius, kalau tidak kalau tidak cermat, kalau hanya omdo aja, jangan nyangkut-nyangkutkan dengan Tuhan deh, kasihan Tuhannya. Ya,
Gitu deh Mas Alex. Jadi sangat beda antara cahaya dan cinta. Kalau kita bisa mencintai cahaya, itu yang luar biasa. Ya, terlepas dari pemahaman kita apakah cahaya itu. Iya. Ya, sip bos. Gimana Sob? Sudah selesai Sob. Ya. Istirahat dulu ya Sob ya. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Monggo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Right Audience, nanti kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya atau di sesi kedua. Silakan Anda bisa juga menggunakan SMS Light FM di 081881081058. Ya, saya Sam Onyx dan juga produser saya Jack Plam-Plam mohon diri saat kita berjumpa lagi setelah yang berikut ini. You're entering the slow zone. You are entering the slow zone. Light FM. Listen live anytime, anywhere. You can enjoy 24 hours streaming on www.litefmjakarta.com. Provided by Central Online. Central Online. MNC Tower lantai 3 Suite 305 Jalan Kebun Sirih nomor 17 sampai 19 Jakarta. Telepon 021 2355 0235. Fax 021 391 7700. Central Online, the most reliable internet. Satu lagi sajian untuk Anda yang hobi masak dan suka tantangan. 105.8 Light FM, the best slow hit station, and Chatterbox presents Cooking with Light. Ekspresikan hobi masak Anda di sini. Daftarkan diri Anda sekarang juga ke Studio Light FM, Jalan MH Tamrin, Kafrin 59, Gedung Wisma Nusantara, lantai 25, Jakarta. Atau hubungi 021 398 35900, 021 398 35900. Uang pendaftaran sebesar Rp150.000, sudah termasuk gift dan undian door prize. Anda juga akan menyaksikan demo masak dan dapat tantangan memasak menu-menu istimewa chef handal dari Singapura, Chef George Lee, dan special performance by Vienna Fridiana. Cooking with Light, Minggu 27 November 2011 jam 2 sampai jam 5 sore di Chatterbox Plaza Senayan, lantai 5, Jakarta. Jangan ngaku jago masak kalau belum ikutan Cooking with Light. Cooking with Light brought to you by Chatterbox, Everybody Choice, dan 105.8 Light FM, the best slow hit station. You're entering the slow zone. You are entering the slow zone. Light FM. Listen live anytime, anywhere. You can enjoy 24 hours streaming on www.litefmjakarta.com. Provided by Central Online. Central Online. MNC Tower lantai 3 Suite 305 Jalan Kebun Sirih nomor 17 sampai 19 Jakarta. Telepon 021 2355 0235. Fax 021 391 7700. Central Online, the most reliable internet. Broadcasting live from 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin, number 59, Central Jakarta. 105.8 Light FM. Light FM. Phone number 398-35900, 398-35901. Short message service 081-880-1058. Marketing department 525-7892. Or click www.lightfmjakarta.com. Hello? Welcome to 105.8 Light FM. The best slow hit station, 105.8 Light FM. Berproses menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM, the best slow hit station. 105.8 Light FM, the best slow station. Well, Light Audience, kita kembali dalam berproses menuju kesejahteraan diri. Dan saya akan terima satu telepon dan membacakan 3 SMS yang sudah masuk ya. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Oke Siwo, kita coba terima penelpon, silahkan. 0213983595 kembali saya buka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini Pak? Jafar Fakih Pak di Parung Serap, Banten. Bapak Zafar ya? Jafar Fakih. Zafar Fakih di Parung Serap ya? Oke, silakan Pak. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jafar Siwo di Parung Serap, Banten. Oh, monggo. Siwo, Ya. kalau saya nggak salah tangkap, Ya. Sip. Wah, ini kongsi semua kelihatannya nih. Oke, Sab. Lanjut, Sab. Silakan. mohon maaf Siwo. Ya.
sharing yang kemarin itu kan ada kata-kata hati-hati dengan orang mukmin. Kalau saya nggak salah tangkap sih, ya, mohon maaf nih. Itu bahasa apa itu? Kok ada kalimat itu? Hati-hati dengan orang mukmin. Nah, iya, Karena- itu topiknya apa kok sampai ke situ? Waktu sharing yang minggu kemarin sih, Bo. Iya deh, nanti coba saya Ya, tanggapi. Terus? jadi kan ada bahasan hati-hati dengan orang mukmin karena disitulah bersemayam aras. Kan begitu sih, Bo. Oh, gitu. Iya, saya ingat. Nah, Iya. jadi itu saya mohon konkretnya bagaimana sih, Bo? Kenapa harus hati-hati dengan orang mukmin? Gitu loh sih, Bo. Oke, baik. Itu saja Pak Jafar. Satu lagi bisa, Oke, silakan Pak Jafar. sih, Bo? Ya, Manajemen kolbu sih, Bo, bagaimana? Oke, itu saja Pak Jafar. Sama-sama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zafar, siapa tadi? Zafar Faki di Parung Serap. Ini tetanggaan nih. Di Banten ya. Oke, terima kasih Pak Jafar dan Siwo. 3 SMS ya. Saya coba bacakan. Yang pertama dari Oji di Jakarta Timur. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Siwo, bagaimana menurut Siwo tentang seni yang terkadang berbenturan dengan norma agama? Bagaimana? Bagaimana menurut Siwo tentang seni Tentang seni seni yang terkadang berbenturan dengan norma agama? yang berbenturan Dengan kasih contoh nggak itu? enggak memberikan contoh. Dengan norma agama. Oke, itu yang pertama. Ya, kemudian yang kedua dari Ibnu di Jakarta Timur juga. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Siwo, apakah jiwa itu bersifat baka atau kekal? Jiwa itu bakal Atau kekal? atau kekal. Dan apakah kekal dalam artian sebelum bersatu dengan badan? Apakah kekal itu Dalam artian sebelum bersatu dengan badan. Dan apakah jiwa sudah mengalami suatu praeksistensi? Oke, Bung Ibnu, terima kasih untuk pertanyaannya ya, untuk sharingnya. Sudah dicatat Siwo ya? Ya. Oke, yang ketiga yang terakhir dari Iin di Tangerang. Assalamualaikum Siwo. dari Iin di Tangerang. Iin? Oke, Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Saya sedang menempuh sesuatu di jalan Allah, tapi saya sedang mengalami kesulitan yang terasa sangat berat sekali untuk saya. Menurut Siwo, saya harus bagaimana? Saya sedang apa tadi? Menempuh sesuatu di jalan Allah, tapi saya sedang mengalami kesulitan yang terasa sangat berat sekali. Menempuh sesuatu di jalan Allah berat sekali, terus Sedang mengalami kesulitan yang terasa sangat berat sekali. Dan menurut Siwo tuh, saya harus bagaimana? sulit sekali. Harus bagaimana? Ini apa ya ini? Kalau tidak Ini salah dengar Siwo. tebak-tebakan ini. Kalau tidak salah dengar loh ini. Ya? Kalau tidak salah dengar loh ini. Oke Siwo, silakan dilanjut. Silakan. Ih. Mas Jafar. Hati-hati dengan orang mukmin. Wah, ya. Mungkin saya mengatakan kalimat itu, tapi mungkin konteksnya kayaknya perlu saya konfirmasi. Hati-hati dengan orang mukmin. Karena tadi beliau sebutkan topiknya tentang pembahasan tentang ars kemarin itu ya. Itu begini, mungkin yang pertama begini, konteks yang saya maksud itu terkait dengan hati-hati orang mukmin. Nah, tidak pakai dengan ya, hati-hati orang mukmin, tidak pakai dengan. Tapi seandainya ada kalimat saya yang hati-hati dengan orang mukmin, itu maksudnya kita harus hati-hati dengan orang mukmin itu. Kita jangan kita jangan gimana ya, maksudnya gini ya,
kita jangan abaikan dia, kita jangan abaikan mereka, kita jangan remehkan mereka gitu. Kalau seandainya kalimat saya itu ada terselip dengan, jadi hati-hati dengan orang mukmin. Misalnya ada kalimat begini, hati-hati dengan orang mukmin karena orang mukmin itu firasatnya selalu benar, misalnya begitu ya. Maksudnya bukan hati-hati itu sebagai satu indikasi bahwa dia membahayakan, bukan itu. Bukan ke arah itu konteksnya. Hati-hati itu maksudnya kita jangan sampai salah perilaku kepada mereka, gitu loh. Kita jangan sampai salah zon kepada para nabi misalnya, yang jelas dia orang mukmin kan. Kita jangan sampai salah prasangka dengan utusan-utusan Tuhan, yang itu contoh bahwa contoh yang jelas dia itu orang mukmin gitu loh. Nah, karena orang mukmin itu kan bukan hanya beliau-beliau. Orang mukmin itu bisa jadi ada loh di sekitar kita. Ya bisa jadi kan. Maka hati-hati. Hati-hati dengan orang mukmin. Maksudnya kita jangan mengunderestimate kepada dia. Kita jangan meremehkan dia. Kita jangan sembrono dengan dia. Itulah kira-kira. Maksud kalau memang kalimat saya ada tersisip dengan, sehingga hati-hati dengan orang-orang mukmin. Tetapi mungkin saya lebih condong ingatan saya, karena pembahasannya tentang kemarin pertanyaan tentang alas itu tidak pakai dengan. Jadi hati itu terkait dengan hati-hati orang mukmin. Tidak pakai dengan ya. Tapi seandainya memang ada dengannya, ya saya lupa sih yang kemarin saya pakai kalimat yang mana. Kalau ada dengannya, jadi hati-hati dengan orang mukmin, itu kaitannya dengan mari kita dudukkan beliau-beliau itu pada proporsinya gitu loh. Jangan kita jangan sampai kita overlapping bersikap kepada mereka. Itulah kira-kira. Jadi konfirmasi cukup, selesai. Kemudian beliau mempertanyakan tentang manajemen kolbu. Aduh, manajemen kolbu. Selama ini sepanjang saya terkait di sharing di Ramako dan Light FM, itu saya selalu masuk pada wilayah manajemen berpikir. Selalu saya bawa ke sana, manajemen berpikir. Dan kenapa? Ya karena ini acara sharing. Kalau manajemen kolbu, wah itu sudah wilayah yang spiritual dan itu kayaknya sangat personal. Dan saya berharap dengan semakin kita punya tertib dalam manajemen berpikir, maka sepanjang saya harapkan itu akan imbasnya kepada manajemen kolbu. Karena saya mempunyai sebuah pemahaman bahwa betul kita bisa deh langsung menuju ke manajemen kolbu, tapi itu amat sulit, amat berat, dan kalau tergelincir berbahaya. Saya pernah membuat sebuah kartu nama yang khusus saya tujukan sama seseorang waktu itu. Ya, setelah beberapa diskusi, kartu nama saya itu saya kasih judul begini: manajemen kolbu tanpa manajemen berpikir itu bisa jadi keterjebakan. Ya, karena ada lompatan yang luar biasa di situ. Manakala manajemen kolbu tanpa diberi mukadimah manajemen berpikir, itu bisa menjadi lompatan. Memang kalau berhasil dahsyat luar biasa, tetapi pada saat kesandung, terjebak, itu akan menjadi jebakan juga yang luar biasa. Ya, akan ada satu ketentraman, tapi ketentraman yang stagnan. Akhirnya berhenti di situ. Kurang lebih seperti itu. Nah, masalah manajemen kolbu itu kalau manajemen berpikir, ya, manajemen berpikir itu ada yang judul paling menonjol di sana adalah membahas tentang definisi dan argumen. Nah, dua judul ini itu sangat primer di dalam permasalahan manajemen berpikir. Bagaimana kita cermat dalam mendefinisi dan bagaimana kita cermat di dalam
berargumen. Nah, di situ menyangkut tentang manajemen berpikir. Lebih jauh nanti kita akan dibantu dengan kaidah-kaidah atau rumus-rumus logika, rumus-rumus mantik, lebih tajam lagi pada saat kita tambahi dengan rumus-rumus atau kaidah-kaidah filsafat. Tentu filsafat itu bermacam-macam, kita juga harus jeli karena mazhab filsafat itu juga banyak sekali. Ya, aliran berpikir menurut A, menurut B ya. Ada menurut Descartes, ada menurut Plato, ada menurut Ibnu Arabi, ada menurut Fahru Razi misalnya, ada menurut macam-macam lah. Hanya ada satu kompetisi yang luar biasa yang terjadi dalam sejarah itu antara Al-Ghazali dengan siapa ya, lupa. Antara Al-Ghazali dengan Ibn Rushd, ya. Ya, jadi Al-Ghazali yang sering kita sebut dengan Imam Ghazali itu menulis satu buku yang judulnya Keterjebakan Filsafat. Sementara kemudian di generasi berikutnya ada Ibn Rushd menulis satu buku yang menentang. Jadi keterjebakannya filsafat. Oh, itu rame itu. Ada yang satu mengatakan al-fususul falasifah, yang satu mengatakan al-fususul falasifah. Kurang lebih begitu. Yaitu merupakan aliran-aliran filsafat. Itu pun kita juga harus memilih, tidak setiap kaidah filsafat kita boleh terima tanpa cermat, gitu kira-kira. Nah, kalau manajemen kolbu itu basicnya itu kesucian. Nah, kita mau bicara apa deh, tapi kalau arahnya ke manajemen kolbu, basicnya harus kesucian. Basicnya harus meluruhkan ego diri ke dalam ego ilahiyah. Basicnya di situ. Tanpa basic itu tidak ada manajemen kolbu. Karena manajemen kolbu basicnya ada di situ. Bagaimana kita memenangkan nurani dibandingkan nafas-nafas kita. Bagaimana kita memenangkan nurani dari gejolak nafsu kita. Nah, di situ menjadi penting manakah indikasi-indikasi yang ini nurani dan mana indikasi-indikasi yang ini adalah nafas. Lah kalau indikasinya saja kita tidak tahu, bagaimana kita memanage? Tetapi meskipun kita tahu indikasi-indikasinya, tanpa ada basic kesucian dan basic peluruhan ego terhadap ego ilahi, tidak ada konteks substansinya dengan manajemen kolbu. Ya, kira-kira begitulah. Ringkasnya bahwa menurut yang saya tahu manajemen kolbu itu tidak lanjut fase berikutnya setelah manajemen berpikir. Di dalam acara ini saya lebih mengarahkan semua ke bentuk manajemen berpikir. Soal manajemen kolbu itu masalah personal kita masing-masing. Lanjut ke Mas Ozi di Jaktim juga. Bagaimana kalau ada seni yang bertentangan dengan norma agama? Ya, ini norma agama itu perlu kita batasi dulu ya. Apa yang dimaksud norma agama itu? Norma agama menurut ajaran teknis agama atau norma agama yang dianut oleh masyarakat? Karena norma agama yang dimaksud oleh masyarakat belum tentu sesuai sejalan dengan norma agama yang dimaksudkan oleh agama itu sendiri. Ya, kalau norma di situ kan bentukan masyarakat, kesepakatan masyarakat sehingga menjadi norma. Nah, tapi kalau disebut norma agama itu sebagaimana yang diajarkan oleh agama, bukan yang ada di masyarakat, karena yang ada di masyarakat belum tentu sesuai dengan yang dimaksudkan oleh agama. Tapi begini deh, bagaimana kalau ada seni yang bertentangan dengan kebenaran? Mungkin gitu lebih enak kalimatnya. Ya,
kalau semua yang bertentangan dengan kebenaran itu kan namanya tidak benar toh. Apapun itu, mau disebut seni, budaya, politik, ekonomi, bisnis, keluarga, masyarakat, sosial, apapun kalau bertentangan dengan kebenaran ya kan berarti tidak benar. Nah, bagaimana sikap kita? Ya kalau secara pribadi kita kan punya tugas itu untuk mendahulukan yang benar daripada yang tidak benar. Itu antara lain tugas kita kan. Ya, lah bagaimana terhadap masyarakat sosial? Nah itu lihat dulu kita posisinya apa di situ. Kalau kita posisinya sebagai sesepuh masyarakat, berarti kita punya kewajiban tertentu. Tapi kalau kita sebagai anggota masyarakat biasa, ya kita tidak punya kewajiban-kewajiban untuk membenahi dan sebagainya, enggak. Tetapi untuk diri sendiri dan untuk kalau dia seorang kepala rumah tangga, dia punya kewajiban itu terhadap istri dan anak-anaknya. Kalau dia seorang istri, dia punya kewajiban kepada anak-anaknya. Ya gitulah. Nah kalau skalanya nasional, itu kan ada yang yang relevan lah, bukan tugas kita itu. Maksudnya bukan tugas saya. Tugas saya itu hanya di ruang lingkup keluarga saja. Sharing ini juga kan bukan tugas saya. Saya menjadi tugas saya karena saya pernah punya janji, itu saja. Sehingga menjadi tugas saya. Tugas saya memenuhi janji itu. Pada saat nanti saya diizinkan untuk merubah janji itu, ya saya mau mundur boleh ya. Dulu saya punya janji mau isi acara ini, ya saya punya janji, saya mundur boleh ya. Begitu yang pihak di pihak yang lain selain saya yang terikat dengan janji ini, beliau kemudian merelakan, ya deh, ikatan janji yang dulu pernah disepakati kita rubah janji itu menjadi bentuk ikatan janji yang baru, boleh, saya pasti mundur deh, dan saya ingin itu terjadi. Tapi pasti terjadi karena ada yang membatalkan janji itu nanti. Ya kalau saya mati kan otomatis janji itu batal, gugur demi hukum. Itu kira-kira Mas Ozi. Mas Ibnu di Jatim, apakah jiwa itu pokok atau kekal? Nah ini masalahnya. Apakah bakok itu dan apakah kekal? Ini dua hal yang menurut saya beda, Mas. Bakok itu sesuatu yang dia betul bisa terkait dengan masalah kekal, tapi pada substansinya itu tetap, ya, tetap tidak berubah. Itu bakok. Ya. Kalau kekal dalam bahasa Indonesia loh ya, itu kan berarti dia tidak berakhir gitu kan. Kekal itu tidak berakhir. Ya, sepanjang yang saya tahu, saya juga tidak berakhir. Jadi saya kekal, iya kekal. Jiwa saya kekal, iya. Tangan ini, fisik saya kekal, cuma berubah gitu loh. Nah itu bedanya antara fana dengan bakok. Kalau bakok itu dia tetap tidak berubah, ya. Tetapi kalau fana itu berubah. Tapi soal kekalnya sama deh. Tuhan kekal, ya. Saya kekal, iya. Saya juga ada terus kok, cuma berubah. Saya dulu ada di alam rahim, saya dulu ada sebelum alam rahim, saya kemudian ada di luar alam rahim, di sini, nanti saya akan ada di alam lain, tetap ada, cuma berubah. Apakah saya kekal? Kekal. Tuhan kekal? Kekal. Tuhan itu bakok, saya fana. Fana itu berubah, bukan hilang. Berubah, bukan musnah gitu ya. Nah saya dari kecil didoktrin bahwa fana itu musnah. Selain musnah berarti kekal gitu loh. Nah itu yang saya agak kepleset aja di situ. Kemudian sekarang saya pahami bahwa Tuhan kekal, makhluk kekal. Cuma bedanya Tuhan bakok, makhluk itu fana. Sama-sama kekalnya, yang satu tetap, yang satu berubah. Karena yang satu berproses, sementara yang satu sempurna, tidak berproses dalam dirinya. Itu Mas kira-kira. Jadi kemudian pertanyaan berikutnya otomatis tidak berlaku. Apakah jiwa kekal itu sebelum bersatu dengan badan misalnya? Nah, apakah pra-eksistensi? Kedua pertanyaan itu dengan jawaban tadi, maka kemudian menjadi gugur pertanyaan itu, meluruh di dalam jawaban yang pertama.
Terakhir, Iin, mungkin Mas, mungkin Mbak, di Tangerang. Saya itu sedang menempuh sesuatu di jalan Allah, tapi saya rasakan menemukan kesulitan yang berat sekali. Saya harus bagaimana? Saya beberapa tahun yang lalu itu mempunyai SMS yang saya kirim kemana-mana. Ya, kadang-kadang untuk jawab SMS gitu loh, sudah saya masukkan di dalam template sehingga tinggal ngopi langsung kirim. SMS itu berbunyi begini. Barang siapa yang ikhlas, maka dia akan semakin asik dan fresh. Tetapi sesiapa yang riya, dia akan semakin letih dan stres. Ya. Nah, mungkin kalimat itu relevan untuk saya menjawab ini. Kalau panjenengan itu memang menempuh di jalan Allah, sepanjang yang saya tahu nggak ada kesulitan, nggak ada. Terjadinya kesulitan itu justru pada saat kita tidak di jalan Allah. Itu yang membuat kita sulit. Atau kita merasa di jalan Allah, tapi kita ternyata banyak hal-hal yang kita langgar atau tidak memenuhi syaratnya di situ, khususnya tentang masalah tujuan. Nah, kita harus hati-hati. Tujuan, kemudian yang kedua niat, kemudian yang ketiga adalah cara. Kalau tujuan kita memang Allah, kita mendekatkan diri kepada sumber segala kesuksesan, dan niat motivasi kita memang dalam rangka mentaati perintah Allah, ya, saya yakin, seyakin-yakinnya karena banyak punya pengalaman tentang itu, faktor X yang datang darinya itu jauh lebih tinggi dari apa keberdayaan yang ada pada diri kita. Sehingga kalau kita benar di jalan Allah, tidak ada yang sulit. Yang sulit itu kita mengatur diri keliru sehingga kita tidak di jalan Allah lagi, meskipun sepertinya di jalan Allah. Misalnya apa? Ya misalnya kita sedekah tapi bukan untuk Allah, tapi untuk bisnis saya lancar. Itu. Kita berdoa kepada Allah, tapi bukan kita dalam rangka menghamba kepada Allah, tapi kita minta bantuan Allah. Ya Allah, bantu saya agar profesi saya tercapai, agar karir saya sukses gitu. Jadi kita menempatkan Tuhan untuk membantu saya agar keinginan saya tercapai. Akhirnya Tuhan jadi pembantu, saya jadi bosnya. Sekilas di situ, kalau kita tidak hati-hati, kita sedang di jalan Allah, tapi ternyata bukan. Kalau kita di jalan Allah, kita fokus tujuannya Allah. Kita waspada niatnya mentaati perintah Allah. Kita konsentrasi tugas, kita melakukan tugas itu sebaik-baiknya sebagaimana yang kita tahu diajarkan oleh kebenaran-kebenaran. Maka tidak ada kesulitan di situ. Bantuannya lebih besar dari potensi kita. Bantuannya, faktor X-nya lebih besar dari kesulitannya. Bantuannya dan fasilitasnya lebih besar dibandingkan kemampuan kita. Jadi mana ada kesulitan? Ya kira kurang lebih seperti itu. Jadi apa yang harus saya lakukan? Coba direvisi lagi, coba dilihat lagi, dibaca lagi diri kita, apakah tujuannya benar atau saya sedang menfungsikan Allah sebagai pelayan makhluknya. Memang Allah punya fungsi itu. Apakah saya sedang memfungsikan Allah sebagai pembantu penolong saya? Betul, Allah punya fungsi itu, tetapi jangan sampai kita meninggalkan fungsi ketuhanannya. Kalau kita hanya fungsikan Tuhan sebagai pelayan kita, sebagai pembantu penolong kita, tetapi kita meninggalkan posisi ketuhanannya, ya akhirnya yang jadi Tuhan kita. Itu yang sering dulu saya alami, sehingga saya mengalami banyak kesulitan. Dan kalau itu saya alami lagi, ya saya kesulitan lagi. Yang menjadi sulit itu diri saya, bukan Tuhan. Yang menjadi sulit itu diri saya, bukan karena saya sedang berjuang di jalan Tuhan, bukan. Tapi diri saya lah yang menyulitkan diri saya sendiri. Fokus tujuan saya salah.
kewaspadaan niat saya salah, konsentrasi terhadap tugas saya salah. Ini bukan tugas saya, tapi saya lakukan dengan sangat serius. Sementara yang benar-benar tugas saya, ya malah asal-asalan saja. Itulah kira-kira yang menjadi faktor penyulit hidup saya. Saya sedang cerita saya nih, ya. Bagaimana pada saat seperti itu? Mari kita mundur ke belakang, kita lihat diri kita ajak ngobrol diri kita lihat lagi. Apakah fokusnya sudah benar? Apakah niatnya sudah benar? Apakah cara sudah benar? Apakah ini memang bagian yang wajib harus saya lakukan? Dan seterusnya. Kira-kira itu yang bisa saya sharingkan kepada Mbak atau Mas Iin. Sob, habis jam Sob. Ya, kita harus. Ya apa Sob, besok ketemu nang di Sob. Kenapa sih, Bu? Besok ketemu nang di sesuk. Di mana ya? Di pojokan aja. Berapatan. Di pojokan aja sih, Bu. Pamit ya. Ya, monggo sih, Bu. Teman-teman semua, terima kasih dan mohon maaf. Semoga kita dipersaudarakan dalam Tuhan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwa Agus Hidayat. Dan tadi insya Allah minggu depan di jam dan waktu yang sama kita akan kembali sharing bersama Siwa Agus Hidayat dalam berproses menuju kesejatian diri. Kali ini saya Monis dan juga produser saya Jack pelan-pelan mohon diri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya atas kebersamaan Anda dan juga sharing Anda hari ini. Audiens, dari Mutiara Hikmah dikatakan bahwa hilangnya harta tidak seberapa, hilangnya kehormatan tak berharga, hilangnya keberanian